10 menit. Baik, terima kasih Pak Direktur, pimpinan sidang, sekretaris sidang, para promotor dan penguji eksternal, Prof. Murdoko, terima kasih. Saya jadi bingung ini mau ngomong. Kira-kira Promovendus mau minum dulu nggak? Betul, Atau puasa? Atau puasa? Langsung mawon. Baik. Inilah yang saya khawatirkan ya. Inilah yang saya khawatirkan bahwa Anda terlalu excited dengan TB-nya. Waktu pertama kali konsultasi dengan saya sudah mengingatkan bahwa Anda adalah calon doktor ilmu pengetahuan sosial. Jadi kalau membahas masalah TB, saya khawatir nanti Anda terlalu excited dengan TBC-nya itu gitu. Nah, ternyata benar ya, terlalu excited. Harusnya saya membayangkan begini, harusnya tadi yang dipaparkan adalah bagaimana temuan-temuan di lapangan saudara, gitu ya, temuan-temuan di lapangan saudara yang katakanlah tadi kebiasaan merokok, kebiasaan meludah sembarang tempat, kebiasaan apapun itu, kemudian Anda analisis, Anda sampaikan dalam perspektif budaya, gitu, dalam perspektif sosial budaya. Oh, kalau perilaku seperti itu, menurut Anthony Giddens, misalnya, nah itu yang harusnya Anda sampaikan gitu. Nah, sekarang coba disampaikan kepada saya begini. Kira-kira temuan di lapangan itu yang datanya udah sangat lengkap. Jangan ngomong TB lagi ya, jangan ngomong TB lagi. Jangan ngomong tentang penyakit TB. Itu Anda terlalu excited kalau di situ itu sampai lupa bahwa Anda adalah dokter ilmu pengetahuan sosial gitu. Nah, coba disampaikan kepada saya bagaimana kaitan data-data yang Anda temukan di lapangan itu gitu ya, kaitannya dengan perilaku, kaitannya dengan teori budaya Anthony Giddens gitu. Coba jelaskan kepada saya temuan Anda di lapangan dan kaitan dengan teori Anthony Giddens yang Anda pakai di situ. Seperti apa? Baik, Prof. Dewi, Prof. Prof. Trimarheni, ya, akan saya sampaikan terkait hasil penelitian saya ya dari sudut pandang Anthony Giddens ya, pokok sudut pandang dengan pendekatan teorinya Anthony Giddens ya. Anthony Giddens itu yang saya kutip di sini ya, konsepnya ya tentang teori strukturisasi itu ada tentang signifikasi, dominasi dan legitimasi ya. Signifikasi itu berkaitan tentang simbol, fakta empirik dan fenomena di lapangan terkait individu, kelompok ya, kelompok masyarakat. Nah, dalam aspek signifikasi ini ya, hasil ya temuan lapangan yang saya dapatkan adalah yang berkaitan tentang fakta-fakta di lapangan seperti kebiasaan merokok masyarakat ya, kebiasaan begadang ya, kebiasaan minuman keras ya, lingkungan yang kurang bersih atau kotor ya, kemudian kebiasaan untuk tidak memakai masker. Itu masuk aspek signifikasi. Kemudian dominasi ya ini berkaitan tentang institusi politik ya, kemudian atau ekonomi tentang ya yang dalam kasus tuberkulosis ini yang berkaitan tentang tuberkulosis yaitu. Nah, temuan penelitian yang saya di lapangan yang saya dapatkan ini berkaitan dengan sosial budaya masyarakat ya. Ya, jadi di masyarakat itu edukasi tentang tuberkulosis ada ya, tapi tidak semua pesan tentang tuberkulosis itu dapat diterima dengan baik atau tersampaikan dengan baik ke masyarakat, sehingga itu mengakibatkan tidak semua orang mengetahui penyebab seseorang itu bisa terkena tuberkulosis. Kemudian yang kedua, masyarakat itu walaupun tidak paham atau kurang memiliki pemahaman yang baik tentang asal-usul penyakit tuberkulosis, pada praktek-prakteknya di masyarakat, ya ketika sakit mereka melakukan pengobatan dan pengobatannya pun ya dilakukan di rumah sakit, ya di puskesmas, ya memang. Sebentar, Anda sudah excited lagi dengan TBC ini ya, saya tarik kembali. Terus kalau dilanjutkan adalah kenapa
masyarakat seperti itu gitu. Bagaimana pola pikirnya? Bagaimana pola pikir kebiasaan masyarakat sehingga dia kok punya pandangan kayak yang akan Anda jelaskan itu sebelum Anda jelaskan lagi ke TB-nya gitu. Kira-kira kenapa masyarakat kok walaupun nggak ngerti tapi dia tetap berobat, walaupun ini sudah ini, kira-kira kaitannya dengan teori perilaku yang Anda selalu sebut itu seperti apa gitu? Bagaimana gitu? Ini Prof ya. Kenapa masyarakat melakukan hal-hal tersebut ya? Karena kalau kita berbicara tentang perilaku hidup sehat atau perilaku masyarakat, karena masyarakat merasa selama ini tidak kalaupun sakit itu tidak langsung bisa jadi karena faktor ekonominya, Bro, ya, karena faktor ekonominya ya sakit tapi ditahan karena tidak punya duit untuk berobat misalnya kayak gitu. Kemudian sakit tapi tidak mau terbuka karena takut, tidak mau berobat karena takut kalau ketahuan orang lain nanti secara sosial dikucilkan semacam itu, Bro. Oke, kenapa kok bisa begitu? Kenapa Anda mengambil simpulan jawaban itu seperti itu? Kira-kira kenapa itu terjadi gitu? Masyarakat seperti apa sih yang Anda teliti gitu? Kaitannya ke situ gitu. Kenapa bisa ada pandangan seperti itu? Nah, kenapa ada pandangan semacam itu? Sebenarnya masyarakat bersikap semacam itu ada dua faktor, Pak. Ya, faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri. Dari faktor internal itu bisa jadi masyarakat itu sebenarnya tidak menstigma ya, tapi karena perasaan ini kalau gek ya, gek kayak gitu merasa ada ketakutan tersendiri kayak gitu, sehingga kondisi sakit itu tidak diketahui oleh orang lain kayak gitu, dari faktor internal sendiri, dari aspek mentalnya sendiri kayak gitu. Kemudian dari faktor eksternal ya, dari luar ya, dari luar memang tidak semua orang itu ya, masyarakat itu kemudian menstigma anggota keluarga atau tetangganya yang sakit tuberkulosis. Tapi apakah kasus itu kemudian muncul? Ada ya, walaupun mungkin tidak banyak, Prof. Jadi masyarakat berperilaku tidak terbuka atau kemudian tertutup semacam itu bisa dipengaruhi dari faktor internal maupun dari faktor eksternal itu sendiri, Prof. Baik, satu lagi ya. Kalau demikian, model yang Anda ciptakan itu ya, Anda kan setelah ketemu data di lapangan, kemudian membaca teori yang Anda gunakan, kemudian Anda mensintesis pikiran-pikiran Anda dan ketemulah model yang Anda ciptakan. Gitu. Ya. Nah, kira-kira atau katakanlah model yang Anda ciptakan itu dasar teorinya apa gitu. Dasar bingkai teori yang mengatakan bahwa oh model yang saya ciptakan seperti ini kalau menurut perilaku budaya, menurut jangan menurut TB-nya lagi gitu ya. Karena saya kepinginnya adalah disertasi ini lebih menonjol kepada ilmu budayanya, kepada ilmu pengetahuan sosialnya, itu bukan kepada TB-nya begitu. Nah, jadi dasar model yang Anda temukan apa itu? Kalau teori budaya ya, dalam penelitian ini yang saya pakai ya, itu kan teorinya Roger Bastide, Prof ya. Jadi dalam teorinya beliau kan yang kendala-kendala budaya itu kan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor internal maupun eksternal itu, Prof. Yang saya pakai sebagai dasar teorinya. Jadi itu yang dipakai dasar untuk membuat bahwa oh model saya seperti ini karena berdasarkan teorinya siapa tadi Bastide itu ya. Ini yang paling tepat begitu atau gimana? Kalau yang saya buat, ya sebenarnya kan kalau di kerangka teori itu kan saya memakai teorinya Roger Bastide dan teorinya Fishbein tentang teori perilaku. Ya. Nah, teorinya Fishbein itu kan ada langkah-langkahnya ya sebelum jadi behavior gitu kan, sebelum jadi kebiasaan, sebelum jadi behavior. Nah, mestinya ke situ gitu. Masyarakat masih pada tataran mana kira-kira? Kenapa Anda muncul model ini? Misalnya Fishbein itu yang harus Anda sebut, tapi dari tadi saya tunggu Fishbein-nya nggak muncul-muncul. Padahal itu menurut teori core-nya adalah teori perilaku Fishbein. Jelaskan cara singkat teorinya Fishbein kayak apa sih? Kalau teorinya Fishbein, jadi perilaku masyarakat itu kan dipengaruhi oleh tiga hal, Prof. Ya. Yang pertama tentang sikap, yang kemudian yang kedua tentang tentang norma,
Dan yang ketiga tentang kontrol perilaku ya. Jadi sikap perilaku masyarakat itu tidak akan lepas dari 3 hal tersebut ya. Jadi misalnya orang sakit tuberkulosis berobat ke rumah sakit atau ke dukun itu karena dipengaruhi oleh waktunya faktor habis. Terima kasih Dewan Penguji, Pak Ketua Dewan Penguji, Pak Direktur Pajak. Waktu saya kembalikan. Terima kasih.